Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galetia Paat dari kelas A2 semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Vania Tampilang, Eskep MKes. Saat ini saya akan membahas tentang postpartum. Postpartum adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Fisiologi postpartum terdiri dari pertama, uterus. Ukuran uterus akan tetap sama selama 2 hari pertama setelah melahirkan. Tetapi kemudian secara cepat ukurannya berkurang oleh involusi. Berat uterus sesaat setelah melahirkan termasuk janin, plasenta, membran, dan cairan amnion adalah sejumlah 1000 gram. Dalam 1 minggu, berat uterus menurun hingga 500 gram dan dalam 6 minggu, berat uterus menjadi 50 gram, yaitu berat uterus pada keadaan tidak hamil. Dalam 12 jam, ukuran fundus meningkat setinggi umbilikus atau di atas maupun di bawah umbilikus. Kedua, tempat plasenta. Segera setelah plasenta dan membran plasenta dikeluarkan, tempat plasenta menjadi area yang menonjol, nodular, dan tidak beraturan. Kecuali pada tempat plasenta yang proses involusinya belum komplit sampai 6 hingga 7 minggu setelah melahirkan. Proses involusi di rongga uterus yang lain komplit pada akhir minggu ketiga pasca patrum. Ketiga, after pain. After pain merupakan kontraksi uterus yang intermiten setelah melahirkan dengan berbagai intensitas yang merupakan sumber ketidaknyamanan bagi banyak wanita setelah melahirkan. Keempat, proses involusi. Proses involusi terjadi berawal pada pelepasan plasenta dan membrannya dari dinding uterus yang berlangsung di bagian luar lapisan spons SI2. Setelah involusi, uterus kembali ke ukuran normal, walaupun ukurannya tidak akan sekecil ukuran selama masa nulipara. Kelima, lokia. Rabas uterus pasca melahirkan disebut lokia dan terjadi dalam 3 tahap, yaitu lokia rubra berwarna merah terang. Ini berlangsung selama 3 hari dan terutama terdiri atas darah dengan sejumlah kecil lendir, partikel desi2, dan sisa sel dari tempat plasenta. Lalu lokia serosa berwarna merah muda terjadi seiring dengan pendarahan dari endometrium berkurang. Kondisi ini berlangsung sampai 10 hari setelah melahirkan dan terdiri atas darah yang sudah lama, serum, leukosit, dan sisa jaringan. Dan terakhir, lokia alba, rabas coklat keputih-putihan yang lebih encer dan lebih transparan. Ini terjadi setelah hari ke-40 dan berisi leukosit, sel-sel epitel, ender, serum, dan desi2. Jika keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk disebut sebagai lokia parulenta. Hal ini dapat terjadi karena infeksi. Keenam, serviks. Segera setelah melahirkan, serviks mendatar dan sedikit tonus, tampak lunak dan edema, serta mengalami banyak laserasi kecil. Dalam 24 jam, serviks dengan cepat memendek dan menjadi lebih keras dan lebih tebal. Kelenjar serviks menunjukkan hiperplasia dan hipertrofi. Ketujuh, vulva dan vagina. Segera setelah melahirkan, dinding vagina tampak edema, memar, serta tidak ada rugae. Vagina dan vulva tampak meregang selama persalinan. 8. Perineum. Area di antara vagina dan rektum disebut perineum. Terjadinya robekan perineum pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Kesembilan, payudara. Perubahan progresif terjadi pada payudara selama kehamilan sebagai persiapan laktasi. Payudara dapat membengkak karena sistem vaskularisasi dan limfatik di sekitar payudara dan mengakibatkan perasaan tegang dan sakit. ASI tidak dihasilkan hingga 3-4 hari pertama setelah melahirkan. Konsep dasar asuhan keperawatan. Pertama, identitas pasien. Kedua, riwayat haid. Apakah haid teratur, siklusnya berapa hari, dan apa ada keluhan selama haid. 3. Riwayat perkawinan. Keempat, riwayat obstetrik. Terdiri dari riwayat kehamilan, berapa kali dilakukan pemeriksaan ANC, hasil laboratorium, USG, darah, urin, dan upaya mengatasi keluhan, tindakan, dan pengobatan yang diperoleh. Kedua, riwayat persalinan terdiri dari riwayat persalinan lalu, riwayat nifas pada persalinan lalu, dan riwayat KB. Jenis kontrasepsi yang pernah digunakan setelah persalinan, jumlah anak yang direncanakan. Kelima, riwayat penyakit dahulu.
penyakit yang pernah diderita pada masa lalu, bagaimana cara pengobatan yang dijalani, di mana mendapat pertolongan, dan apakah penyakit tersebut pernah diderita sampai saat ini atau kambuh berulang-ulang. Yang keenam, riwayat kesehatan keluarga. Lihat apakah anggota keluarga yang menderita penyakit yang diturunkan secara genetik atau menular. Ketujuh, profil keluarga. Kedelapan, pola nutrisi, pola menu makanan yang dikonsumsi, jumlah, jenis makanan, dan frekuensi. Kesembilan, pola istirahat tidur, lamanya istirahat, kapan, rasa tidak nyaman yang mengganggu istirahat, penggunaan selimut, lampu, atau remang-remang atau gelap, apakah mudah terganggu dengan suara-suara. 10. Pola eliminasi. Kaji apakah terjadi dieresis setelah melahirkan. Setelah melahirkan, adakah inkontinensia, hilangnya kontrol BLAS, pola BAK, frekuensi dan warna. Pola BAB, frekuensi konsistensi, rasa takut BAB karena luka perineum. 11. Personal hygiene. Dikaji pola mandi, kebersihan mulut dan gigi, penggunaan pembalut dan kebersihan genitalia, pola berpakaian, tata rias rambut dan wajah. Ke-12, aktivitas. Dan ke-13, kemampuan mobilisasi beberapa saat setelah melahirkan, kemampuan merawat diri dan melawat eliminasi, dan kaji kemampuan bekerja dan menyusui. 14. Konsep diri. Kaji sikap penerimaan ibu terhadap tubuhnya, keinginan ibu menyusui, persepsi ibu tentang tubuhnya terutama perubahan-perubahan selama kehamilan. Ke-15, pemeriksaan fisik yang mencakup mengkaji tingkat kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan head to toe. Ke-16, pemeriksaan laboratorium. Diagnosa keperawatan yang diperoleh untuk postpartum adalah: yang pertama, nyeri berhubungan dengan involusi uterus, nyeri setelah melahirkan. Kedua, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan laserasi dan proses persalinan. Ketiga, resiko menyusui tidak efektif berhubungan dengan kurang pengetahuan cara perawatan payudara bagi ibu menyusui. Keempat, resiko tinggi kekurangan volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan kehilangan darah dan intake ke oral. Kelima, gangguan pola tidur berhubungan dengan respon hormonal, psikologis, proses persalinan, dan proses melelahkan. Keenam, defisiensi pengetahuan mengenai perawatan diri dan bayi berhubungan dengan kurangnya sumber informasi. Intervensi keperawatan dimulai pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injury, biologi, kimia, fisik, psikologis, kerusakan jaringan. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien tidak mengalami nyeri. Kriteria hasil, mampu mengontrol nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, mampu mengenali nyeri, tanda vital dalam batas normal, tidak mengalami gangguan tidur. Kedua, resiko infeksi berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang cara perawatan vulva. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pasien tidak mengalami infeksi. Kriteria hasil, klien bebas dari tanda gejala infeksi, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya gejala infeksi, dan menunjukkan perilaku hidup sehat. Ketiga, resiko tinggi kekurangan volume cairan dan elektrolit, berhubungan dengan kehilangan darah dan intake ke oral. Tujuan, keseimbangan cairan, hidrasi, status gizi, intake makanan dan cairan. Kriteria hasil, mempertahankan urin output dengan usia dan BB, tanda vital dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda dehidrasi, tidak ada rasa haus yang berlebihan. Keempat, gangguan pola tidur berhubungan dengan respon hormonal psikologis, proses persalinan dan proses melelahkan. Tujuan, tingkatkan kenyamanan, tingkatkan pola istirahat dan tidur. Kriteria hasil, jumlah jam tidur dalam batas normal, perasaan segar sesudah tidur atau istirahat, mengidentifikasi hal-hal yang meningkatkan tidur. Kelima, resiko menyusui tidak efektif berhubungan dengan kurangnya pengetahuan cara perawatan payudara bagi ibu menyusui. Kriteria hasil, kemantapan pemberian ASI. 6. Kurang pengetahuan mengenai perawatan diri dan bayi berhubungan dengan kurangnya mengenai sumber informasi. Kriteria hasil, pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, kondisi, prognosis, dan program pengobatan. Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Berikutnya, implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana perawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada tahap ini,
perawat yang akan memberikan perawatan kepada pasien dan sebaiknya tidak bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan tenaga medis yang lain untuk memenuhi kebutuhan pasien. Terakhir, evaluasi keperawatan. Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan tenaga medis yang lain agar mencapai tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan. Sekian presentasi saya sudah selesai. Saya juga ingin merekomendasikan kepada kalian untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi perawat profesional dan kompeten. Terima kasih sudah menonton.